Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah drama. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang elemen of drama. Jadi apa saja komponen atau unsur drama supaya dapat kita memahami drama itu sendiri ya. Baik, kita masuk kepada poin kita. Nah, yang pertama kita akan mencoba membahas dulu apa itu drama ya, definisi drama. Jadi kalau kita lihat ada 5 bagian dari drama itu sendiri. Drama can be seen as manifestation of the play instinct as in children who are playing mother and father. Drama itu bisa dilihat sebagai suatu hasil ya, atau bentuk dari play instinct ya, permainan insting ya. As in children, sebagai seorang anak yang sedang bermain dengan ayah dan ibunya. Kira-kira maksudnya apa itu? Drama itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Suatu hasil yang menyenangkan antara yang ditampilkan dengan yang dinikmati ya. Jadi suatu hasil permainan ya, itu kira-kira insting ya. Oke, yang kedua apa? Drama is something one goes to see, which is organized something to be seen. Jadi drama itu merupakan suatu tampilan yang disusun, yang teratur dia, yang bisa dilihat dari awal sampai akhir. Jadi ada alurnya, ada plotnya, yang dilihat oleh penontonnya nanti. Yang ketiga, it is an acted fiction and art form based of mimetic action. Merupakan suatu enacted fiction, suatu gambaran dari fiksi ya, yang merupakan bentuk dari seni hasil ya, yang berdasarkan mimetic action ya, gerakan yang ditiru. Jadi ketika kita main drama itu kita akan menampilkan perilaku atau karakter dari tokoh. Bisa saja kita tokoh manusia itu sendiri, ataupun nanti tokoh binatang, boleh juga wujud ya, tergantung dari dramanya itu sendiri ya. Oke. Selanjutnya, in arts, drama is the most elegant expression of truth nearest to the truth. Jadi drama itu paling tidak adalah suatu unsur yang paling mendekati kenyataan. Jadi dengan kita bermain drama, seolah-olah memang orang melihat kita memang menampilkan suatu peristiwa yang asli ya. Hampir asli lah, kira seperti itu. Memang ada cerita seperti itu. Walaupun memang kenyataannya itu adalah sebuah fiksi, tapi seolah-olah ketika kita menampilkan, orang merasa bahwasanya itu hampir seperti fakta. Okay? Yang kelima, it is the most concrete form in which art can recreate human situation, human relationship. Artinya apa? Jadi drama itu nanti merupakan atau menunjukkan atau menampilkan suatu situasi keadaan manusia, hubungan, antara satu dengan yang lain yang ditampilkan kembali ya di dalam suatu panggung. Jadi drama itu menunjukkan kembali bagaimana hubungan yang satu dengan yang lain dulu, orang seperti apa, antara raja mungkin dengan anak buahnya gitu ya, bagaimana dulu antara istri dengan selirnya, dengan selir raja gitu ya. Kalau kita tentang kerajaan, misalnya bagaimana orang tahun-tahun abad 18, bagaimana cara mereka berkomunikasi, seperti itulah kira-kira yang akan kita coba tampilkan. Selanjutnya kita bahas elemen drama itu sendiri. Jadi elemen drama itu ada beberapa. Pertama kita akan membahas tentang plot. Plot itu, this is what happens in the play. Plot refers to action, the basic storyline of the play. Jadi plot itu, this is what happens in the play. Ini hal yang terjadi dari drama itu sendiri. Plot refers to the action. Jadi plot itu mengacu kepada tindakan. Basic storyline, jadi alur dari cerita yang paling dasar. Jadi dari awal sampai akhir nanti bagaimana cara plot itu disusun ya. Itu yang akan kita coba tampilkan. Tema ya. While plot refers to the action of play, theme refers to the meaning of the play. Jadi tema itu mengacu kepada meaning, artinya ya.
Theme is the main idea or lesson to be learned from the play. Jadi tema itu merupakan ide utama ataupun pelajaran ya yang dapat diambil dari sebuah permainan drama. In some cases the theme of the play is obvious. Other time is quite subtle. Nah, pada beberapa kasus dalam drama itu sendiri meaningnya atau temanya itu memang jelas sekali. Tapi pada beberapa kasus kalau kita melihat dulu drama-drama yang ditampilkan pada masa penjajahan itu kadang-kadang artinya itu susah untuk dimengerti. Karena apa? Karena kalau ditampilkan maknanya apa adanya bisa ditangkap gitu ya, bisa disiksa setelah mereka main atau dibubarkan gitu ya, karena mereka takut dengan penjajah seperti itu. Tapi pada beberapa kasus makna itu memang jelas nampak sekali karena tidak ada tekanan apapun terhadap para pemainnya. Karakter itu tokoh nanti ada people portrayed by the actors in the play. It is the character who move the action or plot or the play forward. Jadi karakter itu tokoh ya. Nah, nanti kita akan mencoba membahas tentang tokoh-tokoh apa saja ya, karakter apa saja yang tampilkan dalam sebuah drama itu. Dialog percakapan ya. This refers to the words written by the playwright and spoken by the characters in the play. The dialogue helps jadi kalau kita bicara tentang dialog itu mengacu kepada kata-kata ataupun playwright ya, yang diungkapkan oleh pemain yang secara spoken, tutur kata ya, oleh tokoh di dalam sebuah drama. Dialog itu membantu move the action, tindakan-tindakan selama drama itu dimainkan. Jadi dialog itu percakapan. Kalau kita bicara dialog, tentu saja nanti pemainnya tidak boleh melihat teks ya. Pemain drama itu harus hafal dia, memorize dan improvisasi dia terhadap apa yang disampaikan ya. Oke, selanjutnya ada musik or rhythm. Jadi musik, what is music if often featured in drama? In this case Aristotle was referring to the rhythm of the actor's voice as they speak. Pada masa dahulu musik itu tidak begitu sekeren sekarang ya. Kalau dulu itu musik itu lebih ditunjukkan kepada suara ya, dengan cara mengatur suara antara satu orang dengan lain ya, ada chord seperti itu ya. Nah, kalau sekarang lebih banyak bisa dengan musik ya, visualisasi musik, ada improvisasi musik banyak sekali. Jadi kalau dulu itu lebih kepada suara saja. Oke, nah jadi musik itu peran penting. Ada backing vokalnya nanti backing sound itu kita mainkan. Kalau horor dia tentu ada backing soundnya yang horor pula ya. Nah mungkin kita mainkan drama horor backing soundnya orang ceria ya, kan mungkin ya. Jadi harus ada backing vokal yang jelas. Spectacle itu lebih kepada refers to the visual element of a play, sets, costume, special effect. Spectacle is everything that the audience sees as they watch the play. Jadi spectacle itu apa yang nampak ya, seperti setting panggung gitu ya, kostum, pakaian, efek-efek nanti kalau kita bisa menggunakannya ya. Jadi itu tambah-tambahannya, itu fitur-fiturnya. Ada juga namanya convention. Convention itu apa? Techniques and method used by the playwright and director to create the desired stylistic effect. Jadi ini lebih kepada ada yang namanya convention itu. Jadi convention itu adalah suatu teknik atau metode yang memang dibuat oleh siapa? Direktur atau sutradara ya, untuk menciptakan suatu efek yang bagus ya dalam sebuah pemain drama. Ini mungkin lampu gitu ya, sinar-sinar atau cahaya apa atau warna apa, nanti itu tergantung dari setting background ya. Genre, kalau kita bicara genre berarti dia refers to the play, type of the play ya, jenis-jenis drama sedih, nangis, kerajaan gitu ya, percintaan, sejarah, kira seperti itulah nanti ya. Audience adalah kelompok orang yang menonton permainan drama ya. Oke. Itu kira-kira. Selanjutnya
ada 3 level atau 3 tingkatan ya bagaimana drama itu bisa dipahami dengan baik. Yang pertama itu adalah performance drama is used for plays that are acted on stage or screen. These plays are different from musical performances because they must tell stories which are acted out by actors and actresses. Jadi penampilan ya. Jadi drama itu sebuah penampilan yang digunakan ataupun diterapkan dalam sebuah panggung ya. Drama ini berbeda dari musik penampilan karena mereka nanti menampilkan sebuah cerita ya dan ditampilkan oleh aktor dan aktrisis. Jadi penampilan. Nah, jadi penampilan itu nanti memang ditampilkan oleh orang sekali ya. Berbeda dengan musik katanya. Composition drama is used to describe a dramatic composition which employs language and pantomime to present a story or series of event intended to be performed. Drama digunakan untuk mendeskripsikan sebuah komposisi ya atau aturan dramatis. Jadi komposisi itu lebih kepada bagaimana sebuah cerita itu dikemas dengan baik, ditambahkan dengan elemen-elemen dari drama tadi ya. Branch of literature. Jadi drama merupakan suatu istilah yang digunakan dari cabang literatur that covers dramatic composition. You know already that drama is literary art. The basic difference between drama and other form of literature is that drama is presented in dialogue from the beginning to the end. Artinya apa? Ketika kita bicara tentang drama, maka drama itu lebih dia penampilan dari orang yang ditampilkan di panggung dan memiliki seni. Jadi kalau kita tampil di panggung itu tanpa ada rasa seni atau jiwa seni di sana, maka penampilan kita itu ya seperti tidak lebih dari penampilan yang tidak ada gunanya gitu ya. Itulah sebabnya ada aktor itu yang nilai atau harganya itu harga satu periode itu kalau kita lihat pemain-pemain film Korea ya itu ada yang 100 juta satu episode ya. Nah, itu saking bagusnya mereka dalam menampilkan drama. Oke, jadi branch of literature tadi, jadi drama itu memang ditampilkan melalui sebuah jiwa seni ya, melalui tuturan ya, ujaran gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Topik kita yang terakhir adalah how to read a play. Jadi bagaimana menampilkan sebuah drama atau membaca sebuah drama. Listen to the lines. Artinya apa? Listen to the line, it means that you should read the dialogue as you would expect to hear it spoken. Itu berarti bahwasanya kamu harus membaca dialog sebagaimana dialog itu ingin didengar ya. Nah, jadi ketika kita menampilkan nanti penampilan di panggung itu, ketika kita bicara, nah gitu ya. Jadi ketika kita latihan, kita seolah memang sudah tampil dia di panggung. Nah, jadi seni kita membaca itu sama dengan seni kita berkata-kata nanti di panggung itu. Jadi latihan membacanya itu sama dia dengan ketika tampil di panggung ya. Nah. Visualize the scene artinya apa? Meaning that you need to picture in your mind what the stage look like so that you can grasp the important details related, for example, setting of the play. Jadi kita memvisualisasi scene. Artinya apa? Kita membayangkan ya. Kita membayangkan kira-kira kalau seperti ini dia konteksnya atau teksnya seperti apa nanti kira-kira penampilan kita. Bagaimana cara kostumnya kita nanti. Bagaimana konteks ketika kalimat ini muncul atau ujaran ini muncul. Inilah yang akan kita lakukan ya.
bagaimana blocking kita nanti, bagaimana setting kita nanti, mood apa nanti yang akan kita pakai untuk kalimat seperti ini. Itu namanya visualize the scene. Nah, envision the action artinya in understanding drama, you need to observe the stage direction and pay attention to the spontaneous movement, gesture, and setting in the performance of a play. You need to take notice of the stage direction in the text. Artinya apa nanti? Ini arahan-arahan ya. Jadi kalau ketika kita nanti tampil, maka kita pastikan antara satu orang dengan orang lain itu terkonek dia. Menyambung dia ya, settingannya nyambung antara baju dengan backing sound, antara baju nanti dengan latar gitu ya. Nah, mood pemain itu harus sama dia. Nah, jadi kita mendengar arahan nanti dari sutradara kita. Oke, kira-kira itu topik kita untuk hari ini. Mudah-mudahan rekan semuanya dapat memahami ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.